dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita belajar bagaimana kita menggali potensi kita dengan pertumbuhan kepribadian. Kita saat ini masuk di konsep yang selanjutnya. Dalam pertumbuhan kepribadian ada yang namanya prinsip pertukaran. Prinsip pertukaran di mana kita harus melepaskan supaya kita dapat bertumbuh. Kita harus melepaskan supaya kita dapat bertumbuh. Eric Hoffer berkata demikian, manusia lebih memilih untuk menggenggam erat-erat jalan hidup yang tidak memuaskan daripada melakukan perubahan supaya dapat yang lebih baik karena takut memperoleh yang lebih buruk. Itulah prinsip pertukaran. Manusia, katanya, seringkali menggenggam erat suatu jalan hidup yang ternyata tidak lebih baik kalau ditukarkan. Jadi, prinsip pertukaran itu adalah bagaimana kita memilih sesuatu untuk ditukar dengan sesuatu yang lebih berharga, lebih menguntungkan, menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau kita berbicara tentang pertumbuhan kepribadian, apakah yang akan membawa kita naik ke jenjang berikutnya? Visi, yes. Kerja keras, tentu. Pertumbuhan kepribadian kita, jelas. Nah, bagaimana kalau pertanyaan ini, kalau kita harus melepaskan yang paling kita sukai dan kita hargai? Iya juga. Dan percaya atau tidak, guys, sahabat Mr. Sorchan, itulah yang sering kali menahan seseorang untuk meraih beberapa tingkat keberhasilan lagi. Ketika seseorang mengawali karirnya, tidak terlalu sulit untuk melepaskan sesuatu supaya dapat bertumbuh. Malah orang menginginkannya, bersedia melepaskannya, karena ingin memperoleh apa? Memperoleh sesuatu yang lebih baik. Tetapi bagaimana kalau seseorang sudah meraih pekerjaan yang sudah dia nikmati, gaji yang bagus, rumah yang bagus, komunitas tempat dia bergabung juga sangat mendukung, tingkat keamanannya sangat baik. Apakah seseorang bersedia melepaskan hal-hal tersebut demi memperoleh kesempatan melakukan sesuatu yang membawa kita semakin dekat dengan potensi kita? Itu sulit. Kita akan belajar dari seseorang bernama Herman Cain dalam prinsip pertukaran. Herman adalah seseorang pebisnis yang sukses. Tetapi prinsip pertukaran nampak nyata dalam kehidupannya. Dia dilahirkan di keluarga yang miskin. Ayahnya adalah pekerja kasar. Tapi bersyukur dia bisa menyelesaikan sekolahnya dan meraih gelar sarjana di bidang matematik. Dia memulai karirnya bekerja pada lembaga pemerintahan. Namun dia tidak betah. Lalu dia coba melamar ke perusahaan Coca-Cola, di mana ayahnya juga bekerja sebagai supir di perusahaan tersebut.
Namun dia juga tidak betah karena dia merasa dia selalu ada di bawah bayang-bayang ayahnya, yaitu seorang sopir. Lalu dia pindah ke perusahaan Pillsbury. Dia ada kesempatan di sana, lalu dia mengambil kesempatan untuk pindah ke Minnesota. Atasannya di Pillsbury yang telah dikenalkan sebelumnya di Coca-Cola ngomong bahwa mereka sedang mengalami masalah dan tantangan yang sulit. Bila kamu nggak berhasil menyelesaikan masalah itu, mungkin kamu bisa dipecat. Tetapi Herman Cain ngomong, saya selalu termotivasi oleh kemungkinan untuk berhasil dibandingkan ketakutan untuk gagal. Jadi dia menetapkan satu visi. Sebelum atau saat umur 40 tahun, dia harus jadi pimpinan. Di Pillsbury, dia memulai posisi sebagai seorang manajer. Tidak lama kemudian, dia dipromosikan menjadi direktur grup. Lalu setelah itu, dia jadi direktur senior di informasi manajemen. Dan akhirnya, dia menjadi wakil pimpinan perusahaan di divisi sistem. Di mana selain tugas-tugas lain, dia mengawasi pembangunan kantor pusat dunia, Pillsbury, sebuah kompleks perkantoran 40 lantai di jantung kota Minneapolis. Dan ia menyelesaikan proyek tersebut lebih cepat dari jadwal dan biaya yang lebih hemat. 4 tahun sebelum usianya di 40, dia telah meraih impian jadi wakil pimpinan. Dia punya kantor yang indah di lantai 36. Tapi dia bilang gini, saya berusia 36 tahun dan sekalipun saya telah diberkati dengan keberhasilan begitu banyak, begitu cepat, saya tahu bahwa pada saat itu saya harus meraih lebih banyak lagi. Jadi saya mulai membayangkan betapa senangnya kalau saya benar-benar menjadi pembuat keputusan dalam menjalankan bisnis. Lalu karena keinginannya, akhirnya dia berdiskusi dengan pimpinan Pillsbury. Dia dipindahkan menjadi tukang burger, yaitu Burger King, perusahaan yang dimiliki sebagai salah satu divisi dari Pillsbury. Pindah ke Burger King, dia mulai dari bawah. Dia ikut dengan orang-orang muda di pelatihan dalam rangka dilatih sebagai pegawai burger. Jadi dia disebut sebagai kakak yang tua atau senior di pelatihan membuat burger, mulai dari manggang, mulai dari menyalakan kompor. Tapi dia nggak apa-apa. Dia bahkan berpikir mungkin jabatannya melorot, penghasilannya juga melorot, dan belum tentu berhasil, tapi dia menyukai tantangan itu. Lalu setelah lulus dari pelatihan, dia ditempatkan menjadi asisten manajer, di mana tempatnya hanya 15 menit dari kantor lamanya, tapi dia tidak malu. Lalu setelah jadi asisten manajer, dia naik jadi manajer toko, jadi manajer wilayah, dan akhirnya jadi wakil pimpinan di Philadelphia. Jalannya nggak mudah, dia bilang. Orang melihatnya dia berhasil, tapi banyak tantangan, rintangan-rintangan. Bahkan juga banyak orang yang tidak menyukai dia. Tetapi ketika apakah dia mampu meraih impiannya untuk menjadi pimpinan sesuatu? Jawabannya belum. Lalu 4 tahun setelah dia pindah dari kantor pusat Pillsbury ke Burger King, dia diundang untuk mengambil alih perusahaan yang sedang bangkrut, yaitu Godfather's Pizza. Dan dia di situ menjadi CEO-nya. Setelah jadi CEO, dia berhasil, akhirnya dia menjadi seorang politikus. Dan bahkan ketika dia jadi politikus, dia pernah mengajukan diri
menjadi seorang kandidat presiden Amerika Serikat. Itulah prinsip pertukaran. Hidup memang banyak persimpangan, kesempatan muncul di sana-sini. Di persimpangan-persimpangan kehidupan itu, kita harus membuat pilihan. Kita dapat menambahkan sesuatu di dalam kehidupan, kita bisa menghilangkan sesuatu dalam kehidupan, atau menukarkan sesuatu yang kita miliki dengan yang belum kita punyai. Orang yang paling sukses adalah mengetahui kapan salah satu dari ketiga hal di atas harus kita lakukan. Salam untuk kita berani melepaskan sesuatu dan menukarkannya dengan sesuatu yang lebih berharga dan lebih berarti. Salam untuk tetap bertumbuh secara kepribadian kita, dan tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.